Halo, selamat pagi rekan Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold atau emas atau XAUUSD. Hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 30 November tahun 2022. Jam menunjukkan pukul 10 pagi lewat 26 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita lihat pergerakan harga di gold kemarin, yaitu harga sempat naik ya sampai mendekati upper SD plus 2 BB weekly, turun lagi, naik, turun ya. Jadi kemarin harga hanya bergerak bergerak sideways ya teman-teman, bergerak sideways di dalam box ini. Jadi kira-kira gini ya. Jadi dia nggak kemana-mana ya, harganya cuma sideways di dalam sini. Nah, ya. Dan pergerakan sidewaysnya makin menyempit ya. Dari up ini turun, ini, jadi makin menyempit. Ya itu mungkin karena nanti malam juga ada news high impact ya dari ini nih, ADP non farm employment change ya. Forecastnya menurun ya untuk ketenaga kerjaan ADP non farm ya. Previous 239K turun menjadi 196K. Di sini artinya kurang begitu bagus ya. Mungkin bisa menyebabkan dolar melemah ya. Prelim GDP kalau ini forecastnya naik ya. Kemarin GDP-nya sempat minus Agustus ya. Previous 2,6, 2,8 ya, naik. George opening. Nah ini terus jam 1:30 ada feature Paul Speaks ya. Nggak tahu dia bakalan ngomong apa. Kalau dia nyinggung suku bunga lagi, ngomong suku bunga misalnya entah itu dovish atau hawkish ya. Dovish itu artinya mungkin cenderung untuk kayak melambatkan suku bunga ya, yang sebelumnya 0,75% mungkin hanya dinaikkan 0,5% aja gitu. Karena melihat inflasi juga sudah membaik sih kalau dilihat dari data yang kemarin ya, yang bulan lalu. Nah balik lagi ke charts ya. Jadi harga nggak kemana-mana ya. Jadi di situ-situ aja. Mungkin nanti malam baru ada pergerakan yang cukup signifikan, atau entah dia coba ke atas atau malah drop ya, karena US dollar melemah mungkin bisa drop sampai MA weekly MA monthly ya, atau lower monthly mungkin. Tapi sebelum sampai lower monthly di sini ada rintangan ya teman-teman ya. Sini, nah di sini ada area sideways sebelumnya ya. Jadi kemungkinan ini bisa jadi titik pengamatan kita kalau harga turun ke sini untuk open posisi buy ya teman-teman. Dulu ya. Tapi garisnya tak hapusin dulu aja biar nggak kebanyakan garis. Nah ini. Nah kalau secara BBMA ini MA weekly-nya flat banget, terus ini BB-nya udah agak kuncup, artinya transaksinya mulai berkurang ya, maksudnya volatilitas mulai berkurang di 1 minggu terakhir. Mungkin karena masih nunggu news ya, dalam waktu dekat ini di hari nanti malam, di hari Jumat juga ada NFP ya, entah ini mau ke atas atau ke bawah. Kalau kita lihat di time frame daily, harga juga masih ada di area normal BB 4 bulanannya ya. Di sini nih juga masih belum jelas mau kemana.
time frame H4 ini udah mulai cross MA bulanan, which is ini kalau saya bilang ini trennya mulai cenderung agak naik ya. Jadi misalnya kalau ini MA bulanan naik terus, maka yang akan ikut terimbas adalah MA 4 bulanannya ikut mengarah naik lama-lama ya. Tapi nggak tahu kalau seandainya nanti harga dibawa turun lagi, mungkin ini bisa flat MA bulanannya. Tapi kalau saya melihat arah seperti ini, saya lebih cenderung untuk mencari buy di lower ya teman-teman, karena ini baru cross. Lower mungkin bisa di dekat MA bulanan. Di sini juga ada level low dari main wave ya, main wave yang down ini, ini 1726 ya, bisa jadi titik pengamatan untuk area entry buy. Kemudian di sini ada subman wave ya, CA-nya dari subman wave 1717 sampai 1702. Ini juga bisa jadi titik pengamatan kita. Ini area LSM-nya juga landai, belum tahu mau kemana. Yang weekly, yang daily juga masih belum jelas mau kemana. Ini LSM-nya cross down, ini artinya kecenderungan turun, tapi harga masih di atas MA harian dan LSM-nya. Jadi belum jelas mau kemana ya. 15 menit ya, ini juga BB hariannya kuncup ya teman-teman, bisa kalian lihat. Ini juga low fluktuasinya mulai berkurang ya di 24 jam terakhir. Ini MA 4 jam open close juga masih di bawah harian ya, jadi belum jelas sih mau kemana. Jadi biasanya kalau strategi kayak gini, ini kalau aku biasanya bingung ya mau kemana. Ya kalau sideways gini sih batas-batasnya jadi jelas ya, area sidewaysnya di mana ini ada 1763 sampai 1739 ya, sideways yang ini. Terus yang sideways gedenya ini sampai 1726. Terus yang paling gedenya ini 1726 sampai 1785. Jadi kalau mau entry sell atau buy, usahakan dekat upper atau lower dari area sideways ini, karena stop lossnya dekat ya teman-teman. Terus apalagi ya, kayaknya udah itu aja ya. Ini LSMA arahnya down ya only. Kalau dia naik mungkin bisa ngejar LSMA. Jadi strategi entry-nya sih ya gitu, deket-deket upper atau lower. Kalau kayak gini kan masih di tengah, ini masih bingung mau buy juga bisa salah turun, mau sell juga bisa salah naik. Tapi nggak masalah sih, yang penting kalau sell kemungkinan untuk stop lossnya paling dekat 1763. Kalau buy paling dekat stop lossnya 1739. Paling jauh 1726 untuk buy-nya, untuk sell 1785. Untuk aku bilang ini stop loss yang ideal ya. Jadi ngelihat dari ujung-ujung main wave-nya ya. Tapi sebetulnya kalau ini sih sebetulnya nggak bisa dianggap main wave-nya ya. Jadi ini main wave-nya masih up, dan ini area sideways-nya di sini. H4. Karena di sini nggak ke gambar wave-nya ya, wave down-nya ya. Jadi nggak ada gelombang yang kayak gini nih, naik. Wave naik kan gini, low, high, low yang lebih tinggi, high yang lebih tinggi. Di sini high langsung low ya, dia nggak ada pola ininya ya. Ya lagi sideways di situ. Iya sih. Jadi teman-teman sih sabar aja ya untuk entry, jangan langsung di tengah-tengah seperti ini. Ini juga masih bingung mau kemana ya.
Tapi paling enak memang entry cari di ujung-ujung nanti dengan mengamati pergerakan di apa namanya pergerakan kecilnya ya. Nah, kayak kemarin mungkin naik ya. Dia mendekati mana? Ini 1763 naik, turun. Nah, ini kan sudah terbentuk high sementara ya. Nah, katakanlah ini turun lah. Nah, kalau naik lagi baru bisa baru kita bisa cari entry sell ya. Dengan stop loss 1758 ini ya. Karena ini sudah terbentuk high sementara. Kalau teman-teman baca lagi prinsip pergerakan harga ya yang ada di apa namanya YouTube-nya Kang Gun, Kagi World, di mana terbentuknya harga tertinggi dan terbentuknya harga terendah itu karena ada pelaku pasar yang sudah nggak mau lagi bertransaksi dengan nilai penawaran yang ditawarkan di atas harga 1758 ini. Akhirnya pelaku pasar malah transaksi di bawahnya ya, akhirnya harga di bawah turun ya. Ya kita anggap dalam beberapa menit terakhir ini high ya, artinya pelaku pasar nggak mau lagi membawa harga lebih tinggi daripada 1758 ini dan dia bergerak turun. Nah, kalau ada pergerakan naik seperti ini lagi, kalau kita mau sell, artinya kita udah tahu di sini ada reject lah ya dari sellers ya. Artinya kita bisa memanfaatkan ini untuk sell dengan stop loss di atas 1758 ini atau 1763 sebagai high main wave-nya. Nah, sama juga kayak ini nanti mungkin kalau di M5 atau M15 ya ada pergerakan naik kenceng dekat sini ya jangan langsung diterabas sell ya, dilihat dulu. Kalau di situ ada pelemahan, teman-teman bisa masuk dengan stop loss yang ketat ya. Gitu juga nanti kalau misalnya ada pergerakan kenceng ke bawah gini ya juga jangan main hajar aja ya. Tapi nggak apa-apa juga sih sebetulnya main hajar ya. Maksudnya yang penting stop lossnya jelas gitu dan kita disiplin sama stop loss yang udah kita tentuin. Misalnya kita mau pakai stop loss 1739, ketika dia udah deket sini maka buy, kalau ini break ya cut loss gitu. Seperti itu teman-teman. Wah, videonya udah panjang juga nih, 12 menit. Ya jadi gitu aja ya untuk hari ini. Ini sih kecenderungannya secara BBMA sebetulnya masih naik, tapi bisa aja nanti harga dibanting turun dulu. Kalau misalnya ada gejala-gejala di apa namanya gelombang kecilnya di M5 atau M15, ada gejala-gejala mantul ya di titik-titik pengamatan yang di 1739 atau 1726 atau di dekat-dekat area ini, maka teman-teman bisa mencoba untuk masuk entry buy ya dengan stop loss yang jelas. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk sharingnya di hari ini, semoga membantu. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye guys, thank you.